Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Menjadi pengganti. Hujan turun tipis-tipis, Alula meraih tas punggung miliknya. Dia berlari keluar dari rumah sederhananya. Alula Humaira, gadis 18 tahun ini terpaksa pontang-panting mencari kediaman dari pemenang lelang rumah miliknya. Kendati keserakahan kakak iparnya, hari ini Alula mendapati kenyataan pahit bahwa rumah peninggalan orang tuanya telah berpindah tangan kepada pemenang lelang. Alula yatim piatu, memiliki dua saudara laki-laki, yaitu abangnya bernama Aryan Hermawan dan kembarannya bernama Nakula. Karena ketidakcukupan finansial, Alula harus rela tidak melanjutkan kuliah. Setelah lulus tahun ini, rencananya Alula akan melamar pekerjaan saja. Pengumuman kelulusan sudah dia dapatkan, tinggal menunggu turun ijazahnya saja. Tapi sebelum itu, Alula harus menjumpai pemilik baru rumahnya. Alula yakin, Alula masih bisa mendapatkan kembali rumah peninggalan orang tuanya. Bagaimanapun caranya, Alula harus bisa. Begitulah kegigihan sikap Alula yang harus mendapatkan apapun sesuai keinginannya. Alula mengantongi alamat pemilik baru rumahnya. Bermodalkan kertas biru di tangannya, dia mendatangi wanita bernama Emily. Tak mudah, karena sepertinya Emily bukanlah wanita biasa. Sudah pasti sangat kaya raya, dan waktu orang-orang kaya memang sedikit mahal. Setelah melewati beberapa macam saingan, seakan-akan dirinya seonggok kuman, Alula berhasil dipersilahkan masuk oleh pemilik penthouse mewah ini. Menyandang pakaian putih abu-abu yang lusuh karena perjalanan jauh, Alula berjalan sedikit gemetar, memegangi kedua tali tas punggungnya. Pandangan dia edarkan secara perlahan, menyimak setiap detail geria tawang nan menawan ini. Punya rumah sebagus ini, tapi kok beli rumahku yang biasa saja, gumamnya lirih. Siapa namamu? Suara yang mengagetkan Alula hingga naik kedua bahunya. Alula nona, jawabnya spontan seraya menoleh. Dilihatnya wanita cantik dan seksi itu meratap seksama dirinya dari atas hingga bawah. Ada apa kau mencariku? Tanyanya. Asap rokok Emily seburkan tepat di depan wajah Alula yang terbatuk-batuk. Alula menunduk. Aku kesini mau melamar pekerjaan, Nona. Aku ini pemilik lama dari rumah yang telah Anda lelang tadi pagi, ujarnya. Oh ya? Rumah yang di kawasan anggrek itu? Iya, Nona, angguk Alula. Emily mencebik. Tidak ada lowongan pekerjaan di sini. Alula beratap memelas Emily. Sebenarnya aku mau bercerita, Nona. Begini, rumah yang Nona beli itu rumah peninggalan orang tuaku. Tapi karena keserakahan kakak ipar perempuanku, rumah itu dia lelang tanpa sepengetahuanku. Aku kesini mau menebusnya, tapi berhubung aku tidak bisa menebusnya dengan uang, aku akan menebusnya dengan tenagaku saja, Nona. Aku rela mengabdikan diri di sini tanpa dibayar, asalkan rumah orang tuaku kembali, tekad Alula. Emily tersenyum getir. Wah, kau pejuang rupanya, lumayan juga tekadmu anak muda. Alula menunduk. Karena rumah itu sangat penting bagiku, Nyonya, katanya lirih. Sayangnya aku tidak butuh asisten, sambung Emily menolak. Alula menekuk lutut, menghibah bahkan menyatukan kedua tangannya. Tolong Nona Emily, biarkan aku bekerja di sini, pintanya. Dering ponsel milik Emily meminta perhatian. Sejenak wanita itu meraihnya dari atas meja sebelum kemudian ia menggeser tombol terima. Halo, hari ini aku pulang ke Indonesia. Siap aku nikahi dan ku habiskan di malam pertama kita. Suara berat seksi yang Emily dengar dari seberang sana.
Emily berkerut kening. Cepat sekali pulangnya. Hari ini aku harus ke Prancis. Kamu tahu kan, ada show di sana. Aku tidak mau tahu. Undangan eksklusif pernikahan secret kita sudah kusebar. Jangan membuatku malu di depan kolegaku. Kau tahu, sudah lama pernikahan ini aku rencanakan. Raiden, aku tidak mau mendengar penolakanmu lagi. Sekarang berdandanlah cantik, aku datang. Aku mencintaimu. Sambungan terputus setelah itu. Raiden, pekik Emily. Kau selalu memaksakan kehendakmu sendiri. Perlahan Emily mendengus. Menikah bukan hal yang ingin dia buru-buru. Emily masih punya cita yaitu menjadi violinis terkenal. Dengan tidak menikah, Emily pasti akan lebih populer lagi. Terkadang ada kontes yang membatasi peserta. Salah diantaranya adalah wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan mengikuti. Emily masih ingin meraih cita dan karirnya. Menjadi terkenal adalah impian setiap orang dan itu akan segera Emily capai. Di tanggal yang bersamaan saat Raiden akan menikahinya, Emily mendapatkan golden ticket kontes menyanyi dan bermain biola kelas dunia. Ini adalah citanya. Emily tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kalau Raiden setia padanya, berakhir sebagai istri tidak akan pernah membuatnya menyesal. Tapi jika Raiden tidak setia bagaimana? Di saat hamil dan perutnya menjadi besar, Raiden tidak lagi tertarik padanya. Emily takut karena trauma masa lalu yang terjadi pada ibunya dahulu pun seperti itu. Emily tak ingin mengambil keputusan yang salah. Emily harus bisa mencari cara untuk menguji kesungguhan cinta Raiden padanya. Emily gusar sambil berjalan mondar-mandir, dia menyesap rokok di jemari lentiknya. Sebentar lagi mungkin Raiden akan datang untuk menikahinya secara paksa. Di sela pencarian ide, Emily tak sengaja menatap wajah Alula yang standar pabrik menurutnya. Alula masih bersimpuh di lantai, menghibah belas kasihnya. Emily menyeringai saat sudah memiliki ide cemerlang. Gimana kalau aku suruh bocah bau kencur ini menggantikan posisiku? Sekalian aku mau menguji kesungguhan dan kesetiaan kekasihku. Siasatnya. Nona, kenapa? Alula yang sedari tadi diam, kini berani bertanya sesuatu setelah mencium adanya siasat. Kamu mau pekerjaan kan? Kamu mau mengabdikan diri padaku bukan? Tawar Emily menyengir, sesekali menyesap rokok di jemari lentiknya. Iya Nona, angguk Alula polos. Aku akan kembalikan rumah peninggalan orang tuamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya Nona? Sela Alula bersemangat. Gantikan posisiku, menjadi pengantin pacarku. Apa? Mendelik netra belo milik Alula. Tenang saja, dia tidak akan menyentuhmu. Dia sangat setia padaku. Lagian, kamu bukan tipenya. Emily menarik sebelah bibir tanda ia mencibir. Alula bukanlah saingannya. Emily wanita matang yang sangat seksi dan cantik. Sementara Alula hanya anak ingusan yang compang, camping dan danannya. Raiden tidak akan tergiur pada bocah seperti Alula. Tapi Nona, pernikahan bukan main-main.
Sanggah Alula, menikah sangat sakral. Ingin Alula, menikah hanya 1 kali seumur hidup. Kamu bilang mau mengabdikan dirimu padaku. Protes Emily. Tugas ini hanya 1 hari saja. Setelah itu kau boleh pulang. Jelasnya. Begitukah? Polos Alula dan Emily mengangguk. Yah, karena pacarku tidak mungkin menyanderamu. Dia sangat setia padaku. Alula manggut. Iya baiklah kalau hanya pura dan cuma 1 hari saja. Terimanya. Lagipun, ini kesempatan mendapatkan rumahnya lagi tanpa bersusah payah. Bagus, sambung Emily. Deal, kau akan menggantikan aku sebagai pengantin perempuan. Tapi ingat, kau harus langsung pulang setelah acara pernikahan selesai. Tugasmu hanya itu saja. Calon suamiku sudah mengatur acara pernikahan kami. Aku hanya tidak mau mempermalukan calon suamiku yang sudah mengundang banyak tamu eksklusif. Alula mengangguk memahami. Baiklah. Sekarang kamu bantu aku membawa koperku ke bawah. Di bawah ada sopirku. Kamu letakkan koperku di bagasi mobilku. Memangnya Nona mau kemana? Ke luar negeri, jawabnya. Ini tempat parkir mobilku. Emily memberikan kartu pada gadis polos itu agar mudah mencari mobil miliknya. Baiklah, Alula menarik koper besar milik Emily lalu keluar dari penthouse ini. Menikah, pura menjadi pengantin, itu akting yang tidak sulit. Aku pasti bisa. Alula melayangkan tinju ke udara tanda ia bersemangat. Rumah peninggalan orang tuanya akan segera kembali. Itu hal yang paling menakjubkan baginya. Ternyata benar, ada usaha pasti ada jalan. Buktinya tidak sia-sia dia mendatangi wanita pemilik rumah barunya. Setidaknya Emily wanita cantik yang baik menurutnya. Di lain tempat, pria yang berdiri di ambang pintu pesawat jet pribadi itu menyematkan kacamata hitam di wajah tampannya. Angin mengibarkan surai pekatnya. Raiden Mas Rafael, pria berdarah Jawa Italia ini sangat terkenal di kalangan orang elit. Raiden nama panggilannya, pria matang berusia 30 tahun itu, berwajah tampan bertubuh. Six-pack nan tinggi, Raiden pernah dinobatkan sebagai pengusaha terseksi dan tertampan di dunia. Raiden memiliki senyum tipis yang teramat manis, tubuh kekar atletis, kulit putih bersih namun tetap eksotis, netra dengan iris hijau dan berjambang tipis. Hijau matanya bukan karena matre. Raiden lahir di Italia namun tinggal di Jawa Tengah ikut dengan nenek ningratnya. Setelah kantor pusat perusahaannya berpindah ke Jakarta, Raiden juga pindah ke ibu kota. Di usianya yang ke-27 tahun, Raiden dipercaya ayahnya untuk menjadi presiden direktur kerajaan properti milik ayahnya. Penthouse, hunian mewah di komplek, apartemen, rumah susun, kontrakan, kos, apapun itu propertinya, pasti ada label R, build miliknya. Di Italia, Inggris, Korea, dan negara lainnya, Raiden punya cabang perusahaannya. Raiden definisi lelaki nyaris sempurna. Kaya raya juga sangat tampan.
Terlebih yang tak mampu dipungkiri adalah he's a very sexy man. Raiden masuk ke dalam mobil sport berwarna merah. Ada sopir yang dia sebut sebagai tangan kanannya. Bas, panggil Raiden pada lelaki yang duduk di jok kemudinya. Lelaki tampan berkacamata hitam itu menoleh. Persiapan pernikahanku sudah selesai? Sudah, bos. Bagus. Siapkan semua pakaian seksi, sepatu heels, juga yang lainnya. Susun dan tata yang rapi ke dalam kamar utamaku. Titah Raiden. Beres. Raiden tersenyum menatap layar ponselnya, di mana wajah cantik Emily menjadi wallpaper. Kita akan segera bersama, gumamnya lirih. Jadi kita kemana? Pulang ke rumah utama, atau penthouse Nona Emily? Kamu antar aku menemui Emily dulu. Aku mau memastikan dia tidak lari dariku. Barusan dia bilang, ada show di Prancis. Aku takut dia kabur lagi seperti tahun lalu. Bastian terkikik. Nona Emily sangat takut kau nikahi bos. Kalau aku jadi kau, sudah aku tinggal dan cari sugar baby. Sial, sayangnya aku tidak bisa. Sanggah Raiden. Bersambung.